Ya, selamat malam Pak Hans. Apa kabar? Selamat malam Pak Mike, baik Pak. Iya. Nah ini saya dengar kan lagi beruntun nih closing gitu kan. Nah Iya, jadi puji Tuhan. kita mau interview secara eksklusif kepada Pak Hans. Mungkin bisa berbagi sama teman-teman kiat-kiat dan kemudian juga memberi semangat lah buat teman-teman. Yang pertama saya mau tanya, udah berapa lama Pak Hans bergabung di bisnis rumah masa depan? Kurang lebih 3 tahun Pak. 3 tahun, berarti kurang lebih tahun 2017 ya. Betul. Oke. Kemudian saya dengar kan sekarang udah menjadi bisnis utama ya, jalanin rumah masa depan. Apa yang membuat Pak Hans itu memilih untuk mengambil keputusan ini? Ini keputusan yang nggak mudah loh, ya. Saya tahu cukup berat namanya merubah sesuatu yang ke tempat yang lebih baru gitu ya. Nah, apa yang memotivasi Pak Hans itu percaya diri bahwa ini saya mau fokus di sini gitu? Ya, pertama-tama saya mencoba bisnis ini Pak. Saya lihat untuk kedepannya itu cukup baik. Ya. Karena saya lihat kalau di bisnis ini itu saya rasa ini tidak pernah ada berhentinya. Oke. Kalau untuk kematian. Iya. Selain itu, pasti maksudnya ini ada satu bisnis yang anti krisis ya. Betul. Itu kurang lebih ya. Oke. Nah, selain itu ada apa lagi yang mungkin selain ini anti krisis, apalagi yang mungkin ada hal yang lain? Yang lainnya itu satu, saya akan mendapatkan satu kepuasan kalau saya bisa membantu keluarga yang sedang kedukaan Pak. Oke, jadi saat di samping kita dapat uang, kita dapat kepuasan di mana kita bisa bantu keluarga yang lagi kedukaan ya, betul ya? Betul Pak. Nah memang rasa ini cuma bisa dirasakan sama orang-orang yang pernah closing. Ya kalau misalnya belum pernah closing, belum bisa merasakan feeling ini. Ya, oke. Mungkin ini bisa menjadi satu masukan buat teman-teman yang lain bahwa mau ngerasain nggak rasa yang seperti ini, ya udah closing, baru bisa merasakan bahwa betapa happy-nya atau bahagia kita bisa membantu orang yang dimana lagi kesulitan. Ya, oke, good, Pak Hans. Nah kemudian sekarang ini kan lagi wabah COVID-19. Ya, kita mungkin mulai tahun atau krisis lah, atau mungkin boleh dibilang nggak leluasa untuk bergerak ke sana kemari itu kan dari bulan Maret kurang lebih. Nah, kemudian pada saat COVID sampai sekarang gitu ya, sekarang tapi mungkin udah agak sedikit dibuka. Nah, apa yang mungkin dalam pikiran Pak Hans antara wabah COVID ini dengan bisnis ini, apa masih tetap percaya diri atau gimana? Suaranya putus-putus Pak, kurang jelas. Oke. Jadi pertanyaannya singkat Pak, maksudnya dengan wabah COVID-nya sekarang ini, dengan bisnis yang kita jalani ini, menurut pandangan Pak Hans, ini akan membuat ini nggak, apa sih namanya, berpengaruh nggak atau gimana gitu loh? Apa tetap percaya diri dan atau mungkin ada merasa mungkin sekarang lebih sulit dan seterusnya gitu? Apa yang ada di dalam pikiran Pak Hans? Dalam pikiran saya sih Pak, saya optimis walaupun ada COVID, bisnis ini tidak akan berhenti. Iya. Itu yang saya optimis. Iya. Jadi intinya mungkin kalau bisnis yang lain itu kan dengan adanya COVID itu berdampaknya luar biasa, menurun. Iya. Untuk bisnis yang lain. Iya. Saya setuju sih. Ya, bahwa dalam keadaan COVID ini kita tetap bisa make money di bisnis ini, ya, karena balik lagi ini adalah salah satu bisnis kebutuhan. Selain itu kan kita bisa lihat bisnis yang naik sekarang ini adalah bisnis makanan, ya, karena makanan juga termasuk kebutuhan, ya. Nah ini juga salah satunya juga rumah masa depan juga memang
sesuatu yang apa sih namanya tidak terkena dampak secara, memang kena sih dampaknya, tapi dampaknya nggak signifikan gitu ya, nggak signifikan. Iya. Oke. Kemudian berikutnya, kemudian di dalam menjalankan bisnis rumah masa depan nih, pasti kan ada kendala-kendala, ya. Kendala-kendala apa yang paling Pak Hans terkesan gitu, yang pernah Pak Hans ngalamin, yang paling terkesan dalam arti, aduh ini masalahnya cukup berat gitu, apa tuh? Ya kalau untuk pertama-tama sih Pak, waktu saya menjalankan bisnis ini, yang pertama-tama itu satu, kalau kena marah orang itu udah pasti pernah terjadi. Iya, oke. Jadi terus kan, dibully orang juga itu udah pasti juga, dibully teman-teman juga. Oke. Jadi ya pengalaman yang paling berkesan dalam tanda kutip ya. Tapi nah sekarang kalau misalnya waktu boleh saya tanya, waktu dimarahi itu Pak Hans ada review nggak? Pak Hans ada review nggak, maksudnya karena saya ngomong ini sih jadi dia marah gitu, ada pikiran itu? Ya itu terpikir oleh saya karena itu cara bicara atau saya memasarkan produk ini, saya caranya salah Pak. Karena ini secara direct ini. Terlalu direct ya. Oke. Makanya kan kalau saya bilang kalau sampai orang itu tersinggung, sampai marah atau sampai feedback yang nggak enak, itu biasanya karena cara kita terlalu frontal, ya. Berarti narasinya nggak jalan tuh, ya nggak apa-apa. Bagus Pak Hans. Jadi dengan demikian menyadari bahwa ada yang memang perlu disempurnakan di masa yang akan datang ya. Nah, kemudian betul, Pak. Nah, kemudian yang satu lagi tadi masalah dibully. Itu dibulinya gimana, Pak? Boleh tahu nggak bulinya gimana? Nah, ini pengalaman saya kan, saya sering membagikan postingan-postingan pemakaman, khususnya seperti Geraha Sentosa dan Rumah Abu di grup-grup teman-teman saya. Iya. Di grup WA. Nah, di sanalah mulai teman-teman saya ada yang mengejek lah, lu nggak salah katanya jual kuburan. Iya. Ya. Jual Rumah Abu katanya, nggak ada bisnis yang lain. Nah itu banyak sekali komen seperti itu yang ditujukan kepada saya. Oke. Nah, berarti ada dua masalah. Yang pertama masalah diomelin, yang satu lagi masalah dibully. Gimana cara Pak Hans ngatasin masalah itu? Kalau saya sih, saya cuekin aja ya Pak ya, kalau untuk khususnya untuk soal bulian. Tapi kalau yang soal dimarahin ya itu saya koreksi untuk diri sendiri, karena ini pasti ada kesalahan. Iya. Di sanalah saya juga makanya sering dengan Pak Mike bilang, kalau umpamanya kita mau berjualan ini, kita harus belajar tentang narasi. Iya. Nah jadi itu saya sedikit demi sedikit saya belajar juga Pak. Oke, good Pak, bagus Pak Hans. Nah kemudian yang tadi masalah bully ya, masih penasaran nih saya. Sekarang masih dibully nggak? Sekarang sudah mulai berkurang Pak. Nah gitu. Jadi memang begitu. Jadi trennya itu memang pada pertama pasti dibully, habis itu kita diamin, lama-lama pasti bosen juga, ya. Iya. Nah pada akhirnya mereka akan respect, ya kemudian malah mereka akan pas menyadari bahwa itu butuh, mereka akan cari Pak Hans. Percaya, ada waktunya Pak. Ya semua yang ngejalan ini semua ngalami proses itu, ya termasuk saya. Jadi nggak usah berkecil hati, pasti suatu hari nanti mereka akan menyadari kalau mereka butuh, nah pasti mereka cari. Kan kemarin si Pak Hans, karena namanya Pak Hans yang alias pemakaman, cuma Pak Hans. Iya. Nggak banyak. Ya, oke. Nah kemudian pernah nggak lagi jalanin down, putus asa, gitu pernah? Pasti pernah Pak. Pasti saya pernah mengalami hal-hal seperti hal itu. Apa yang membuat Pak Hans yang selama 3 tahun ini menjalanin yang paling bikin ngedown?
Yang pertama, saya beberapa kali mencoba untuk menawarkan produk. Setelah saya perbaiki cara saya berbicara, tapi masih tetap istilahnya ditolak secara halus oleh customer ya. Dan itu membuat ya, karena saya mendatangi berkali-kali pun tidak ada respect dari customer dia. Nah kemudian itu yang membuat Pak Hans, aduh ini bisa jalan nggak gitu ya? Ada pikiran itu? Betul. Nah kemudian gimana Pak Hans ngatasin masalah itu sehingga hari ini bisa jalan lagi? Apa yang memotivasi Pak Hans? Saya tetap optimis karena saya melihat begini. Kenapa kalau umpamanya leader-leader saya, seumpamanya aja Pak Mike, kok bisa menjual? Masa saya nggak bisa sih, sedangkan saya dapat ilmu dari Pak Mike sendiri. Iya. Jadi intinya mungkin Pak Hans terinspirasi bahwa masa sih nggak bisa gitu loh. Betul Pak. Jadi semua daripada tim kita yang bergabung di tim Bandung maupun Jakarta ya, di dalam tim grup kita itu semua mempunyai kesempatan yang sama. Semua mempunyai kemampuan yang sama sebenarnya. Cuman caranya yang mungkin berbeda, ada yang mungkin lebih cepat menerima, ada yang mungkin agak sedikit lambat dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya semua sebenarnya bisa. Apalagi saya sudah memberikan informasi secara keseluruhan ya. Tinggal copas saja dikit-dikit pasti mestinya bisa. Karena dulu saya juga begitu Pak Hans. Waktu saya pertama gabung juga, saya juga sempat ngedown dan kemudian juga sama seperti Pak Hans, ngelihat orang yang lebih hebat dari kita, saya bilang, kenapa mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya juga pasti bisa. Nah jadi inilah yang mesti teman-teman yang mungkin dengarkan video ini juga ikut mempunyai satu motivasi yang sama, ya, karena nggak ada yang nggak bisa, semua pasti bisa, ya. Ya, oke, jadi berarti Pak Hans ini tetap bergerak karena termotivasi terus ya. Maka dari itu memang pentingnya Pak, di dalam hal meeting apa segala macam kita semua harus selalu hadir ya. Oke. Mungkin sebagai penutup terakhir, mungkin ada kiat-kiat buat teman-teman Pak di grup kita ini, apa yang mungkin bisa memotivasi atau cara-cara apa yang bisa bikin mereka ayo bisa gitu loh. Kenapa gitu? Ayo. Ya, kalau untuk saya pribadi, saya rajin-rajin memposting, mau di status, dan kalau enggak ke grup-grup di WhatsApp teman-teman, itu kita jangan bosan-bosannya untuk memposting terus-menerus sampai kita mendapatkan gelar Hans Kuburan. Nah, jadi secara tidak langsung ini akan untuk teman-teman yang ada di grup juga mereka akan mengingat, oh ternyata kalau terjadi kedukaan itu akhir-akhirnya bisa mengontak secara pribadi ke saya, Pak. Iya. Nah, saya lupa satu pertanyaan kelewatan, Pak. Kemarin kan ada closing tuh Kota Abu ya. Iya, betul. Itu bisa dapat bagaimana Pak caranya? Dari relasi atau gimana? Ya, itulah dari teman yang di grup, Pak. Oh, teman di grup. Ya. Jadi teman di grup, kemudian ada pas kedukaan, kemudian Pak Hans datengin, kemudian tawarin begitu ya Pak ya? Ada yang sebagian seperti itu, ada juga yang mengontak ke saya karena kan mereka mengingat saya bergerak di bidang ini. Oh, oke. Ya. Berarti apa yang Pak Hans tabur yang tadi bilang di medsos di mana segala macam, sekarang ada juga udah mulai menuai ya? Iya. Mereka secara langsung ngontak kepada saya, Pak. Iya. Oke, berarti ini juga masukan buat teman-teman, jangan bosan-bosan untuk posting, ya. Tapi posting juga jangan terlalu blast, ya, sampai misalnya sekali posting 20 gitu, nggak perlu juga. Kita yang penting sebenarnya bukan banyak, tetapi konsisten. Kita satu hari misalnya 3-5, tapi konsisten. Lakukan tiap hari 3-5. Tidak perlu sampai misalnya satu hari 20, habis itu besok nggak lakukan selama seminggu,
kemudian lakukan lagi sekali 20 gitu, itu nggak ada gunanya. Ya. Ya, jadi memang harus konsisten. Jadi setiap hari, tetapi nggak banyak-banyak. Ya. Memang saya juga untuk membuat umpamanya teman-teman tidak bosan untuk melihat postingan saya, mungkin saya juga selingi juga mungkin dengan video musik. Kalau enggak saya selingi dengan properti juga. Untuk rumah orang hidup. Nah, tapi saya rasa itu sehari kalau saya posting pasti antara 3-4 lah. Iya, itu udah cukup. Iya, itu udah cukup. 3-5 yang penting tiap hari. Ya, itu udah cukup. Ya, jadi berlebihan juga nggak bagus. Dan yang penting satu lagi mungkin masukan buat Pak Hans dan juga teman-teman yang mungkin dengar video ini, jangan di waktu yang bersamaan, Mbak. Jangan misalnya 5 di pagi. Dibagi waktunya, misalnya diselangin 3 jam atau berapa jam, supaya kita punya postingan selalu ada di atas. Karena kalau Pak Hans posting 5 sekaligus pagi, itu udah kedorong sama yang lain, Pak. Otomatis mungkin kalau udah siap, Pak Hans punya udah ada di bawah. Statusnya Pak Hans. Nah, gimana caranya supaya naik lagi? Pak Hans posting lagi 1 biji aja, dia naik lagi ke atas. Otomatis yang naik semuanya 3-3-nya gitu. Ya, jadi begitu terus. Jadi sebenarnya ada interval, dibikin interval, jangan sekaligus langsung 5, tapi dibikin interval mungkin 2 jam, 3 jam posting 1, 2 jam, 3 jam posting 1, nah gitu. Itu jauh lebih efektif ketimbang misalnya 1 kali pagi semuanya 5, habis itu kita nggak posting lagi. Ya, itu bisa dilihatnya juga dari yang kan kalau kita posting kita bisa lihat dari siapa aja yang lihat ya. Betul. Nah, dari situ kita bisa menilai juga. Kalau misalnya kita punya postingannya bagus dan menarik, itu pasti makin naik tuh yang ngelihat kita punya postingan. Jumlahnya semakin banyak. Semakin banyak ya. Kalau semakin banyak berarti bagus. Kalau dia semakin dikit berarti kita postingannya nggak menarik. Atau misalnya segitu-segitu aja. Nah, kalau misalnya makin hari makin naik, nah itu berarti makin bagus. Berarti semakin banyak orang yang cukup menarik, yang tertarik sama kita punya posting status. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Hans. Udah sharing sama kita, mudah-mudahan sharing ini bisa memberi semangat, kemudian bisa memberi inspirasi buat teman-teman yang lain, ya. Oke, kalau begitu, selamat malam Pak Hans, selamat istirahat. Ya, terima kasih Pak. Dari pagi keliling-keliling. Oke, sampai ketemu lagi ya Pak Hans ya. Oke, terima kasih Pak Max, selamat malam. Yo.